Saya sih lebih jarang ke ngasih semangat, karena mereka sendiri yang semangatin saya. Pak, ayo kita latihan, Pak, ayo kita latihan. Karena dengan sepak bola untuk melatih mental juga. Kita pernah nervous, kayak takut itu. Harus tetap saling dukung. Juara tidak juara itu hanya bonus, yang penting proses yang kita butuhkan di sini. Kayak kalau dari persiapan sendiri kita tetap latihan seminggu kurang lebih 3 kali. Itu juga berkaitan dengan Mikles Soccer Tangerang. Jadi itu juga sekalian ajang latihan juga sebelum kita menuju Mikles Soccer Jakarta biar lebih siap lagi. Karena kan kita datang dari tempat jauh, nggak mungkin pengen pulang dengan tangan hampa. Kalau untuk pola latihan sendiri, pertama itu seminggu bisa 3-4 kali dengan menyesuaikan waktu sekolah anak-anak. Karena kan tidak bisa tahu-tahu izin sekolah, keluar sekolah. Pastinya harus dengan seizin pihak sekolah dulu. Dan untuk latihan sendiri kita memanfaatkan lapangan yang tersedia di sekitaran sekolah. Dan itu pun juga didukung dengan warga sekitar. Kita selalu latihan. Latihannya itu fokus. Biasanya itu latihan passing, kontrol, sama shoot. Latihannya dari dribbling, shoot, sama kayak oper-operan gitu. Ya main kayak misalnya gawang 1. Oper-operan, shoot-shootan. Dari anak-anak sendiri antusiasnya seperti apa? Wow, sangat antusias. Di hari ini aja mereka udah selalu nanya, setelah ini tanding apa? Setelah ini lawan siapa? Setelah ini lawan siapa? Kita pun sebagai official dan pelatih jadi bingung. Karena kan kalau mereka selalu berpikir mereka jadi stres, tapi di sini mereka yang lebih antusias, ingin tahu siapa pelawannya, kapan mainnya, kapan finalnya, di mana mainnya, siapa lawannya. Intinya itu seperti itu. Oke, antusiasme dari anak-anak itu pertama dari termotivasinya dari kakak-kakaknya yang sebelum-sebelumnya. Karena kakak-kakaknya mungkin alhamdulillah sering bawa piala ke sekolah, ada beberapa yang seneng, Pak mau ikut dong, Pak mau join juga, Pak mau kayak kakak gimana. Oke, ayo kita ikut latihan. Pelan-pelan kita latihan, pelan-pelan kita berkembang. Pertama kan mereka anak-anak nggak saling kenal. Ada dari kelas 2A, 2B, 2C. Itu pertama yang saya pengen itu dari komunikasi. Pertama komunikasi, baru kita mulai latihan basic sepak bola. Itu dulu. Kalau untuk semangat sendiri, saya sih lebih jarang ke ngasih semangat karena mereka sendiri yang semangatin saya. Pak, ayo kita latihan, Pak, ayo kita latihan. Padahal saya lagi jam ngajar. Ya udah, ayo kita latihan. Mungkin habis jam istirahat, tapi lawan anak cowok, nggak apa-apa, ayo gas aja. Wah, alhamdulillah berarti memang dari merekanya yang udah super sekali. Mentalnya luar biasa. Di Mikles Soccer Tangerang kita pernah jadi semifinalis dan jadi champion, dan itu yang menyebabkan orang tuanya tuh sangat mendukung karena awal-awalnya tidak didukung. Bahkan sepatu, kaos kaki itu bahkan minjem. Setelah ada mungkin prestasi, orang tua baru terbuka, oh anak saya alhamdulillah ada bakat, yuk kita pelan-pelan dukung. Saya support aja ya, karena dengan sepak bola untuk melatih mental juga, melatih kekompakan tim dan sebagainya. Banyak manfaatnya lah. Duka nyatanya ya makanan, bekal yang diberikan ke mereka, dan izin terutama. Duka nyata itu izin dari orang tua untuk memberikan anaknya izin bertanding. Saya juga nggak nyangka hari ini orang tuanya berkumpul, berinisiatif, liwetan malah untuk mensupport anak-anaknya biar bisa makan dan biar punya tenaga untuk bisa, ya alhamdulillah bisa lanjut sampai final pada hari ini. Ya, kalau untuk masalah kekompakan orang tua juga, itu kita benar-benar akrab ya satu sama lain. Kadang-kadang kita bikin makan kumpul bareng untuk makan,
Misalkan orang tua ini bawa ini, orang tua itu bawa yang lain. Jadi dikumpulin jatuh makan gitu. Biasanya metodenya seperti apa sih? Oke, nah ini memang kita alamin dalam 2 hari pertandingan ini. Anak-anak juga ngalamin nervous. Di sini kita cuman kita ajak mereka diskusi, kita tanya ke mereka kenapa, ya kita hanya balikan ke mereka, bahwa bikin mereka tenang, bikin mereka rileks, tanpa ada tekanan. Kesalahan-kesalahan itu hal biasa, karena nervous itu pasti datang karena ketakutan. Kita bikin suasana mereka jadi tenang kembali. Kita ajak ngobrol, kita diskusi santai, kita ajak ketawa. Jadi suasana jadi rileks dan nervous itu jadi hilang. Kita pernah nervous kayak takut gitu, tapi kita lihat musuh ini lumayan jago, ya kita semangat aja. Kalau lawannya agak-agak sedikit gak jago gitu, kita juga jangan ngeremehin musuhnya, takutnya dia tiba-tiba jago gitu. Kayak semangatin terus, harus tetap saling dukung. Oke, kalau rahasia dari saya pasti itu komunikasi. Karena kan setiap tim kalau sekali saja retak atau sekali aja ada miskomunikasi, berantem atau apa, itu pasti rusak. Di sini yang saya tegaskan kenapa harus komunikasi. Karena ini kan olahraga sosial, olahraga bertim, kelompok. Satu aja nggak fokus, satu aja nggak bersosial, pasti akan rusak. Makanya kenapa kita bisa alhamdulillah konsisten, itu karena kita saling menjaga satu sama lain. Menjaga perasaan, menjaga komunikasi. Walaupun setelah latihan atau setelah pertandingan itu, mereka terkadang di grup itu selalu ngechat, yuk kita kumpul, yuk kita entah main kartu, main atau apapun itu, Uno ataupun makan-makan, mereka selalu mengadakan itu. Dan mungkin mereka kadang ngajak saya, coach ayo kita ini kumpul, coach kita makan, bahkan orang tuanya ayo kita makan di luar, alhamdulillah gitu. Itu kan juga termasuk jaga chemistry dan komunikasi tim. Saya selalu mengingatkan pada anak-anak, kalau ingin bisa, kalau ingin maju, kalau ingin sukses, jangan latihan hanya bergantung pada saya. Mereka harus bisa latihan sendiri. Apalagi sudah terbukanya informasi, ada YouTube, ada Instagram, ada media sosial lainnya, itu mereka bisa belajar sendiri. Mereka saya suruh untuk beli bola plastik sendiri, atau mungkin kalau ada yang punya dana lebih bisa beli sendiri. Mungkin latihan tapping saya selalu nge-share. Saya juga dapat materi dari Bapak Budi Tanoto, terima kasih. Itu saya share juga ke grup dan alhamdulillah dipraktekkan ke anak-anak dan alhamdulillah kita bisa sampai di posisi ini. Kita nggak boleh sombong dulu walaupun kita unggul. Kita jangan terlalu banyak main, takutnya kecapean. Kalau makan juga boleh makan tapi jangan banyak-banyak. Terus jangan minum es dulu. Kalau udah unggul duluan, bertahan defense. Kalau musuhnya udah unggul duluan, kita jalanin pelan-pelan. Tetap semangat, apapun hasilnya nanti. Ingat perjuangan kita dari nol. Di sini kita berjuang bertanding tanpa ada target apapun. Yang penting kita bermain fun, bermain lepas. Apapun hasilnya kita akan terima. Balik lagi, juara tidak juara itu hanya bonus. Yang penting proses yang kita butuhkan di sini. Dan semoga tim ini semakin kompak dan semakin solid ke depan.